Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet Bagian 4. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Dari mana saja kalian? Mengapa kalian meninggalkan aku sendirian di sini? Hah? Kalian benar-benar gila. Begitulah kata-kata yang keluar dari mulutku saat pertama kali melihatnya muncul dari belakang tenda. Ya, mau gimana lagi, Ray? Tadi kau kubangunkan, tapi kau malah membentakku dan bilang, aku ngantuk. Ya, karena gak enak mengganggu tidurmu, maka kami pun memutuskan untuk pergi bertiga saja. Lantas, di manakah Pak Witan dan Logi? Dan apa yang kalian lakukan di sana? Begitu tanyaku lagi. Begini ceritanya, Ray. Mardian menarik nafasnya. Tadi, sewaktu kami lagi jaga-jaga di luar, tiba-tiba ada suara keributan anjing-anjing yang sedang menggonggong di sana. Lalu tiba-tiba anjing kakekmu dan anjing Pak Witan langsung berlari untuk mendatangi suara tersebut. Kami tidak sempat menahan mereka. Dan kemudian aku segera membangunkan kau dan Logi untuk menyusul anjing-anjing tersebut. Tapi karena kau bilang masih ngantuk, ya kami pun memutuskan untuk pergi bertiga. Sesampainya kami di sana, kami melihat seekor beruang madu yang dikepung oleh beberapa ekor anjing. Beruang itu melawan dan kemudian menyerang beberapa ekor anjing yang berada di dekatnya. Dan akhirnya 2 ekor anjing pun tewas karena terluka parah di bagian leher. Begitu terang Mardian kepadaku. Aku lantas bertanya lagi padanya, bagaimanakah kondisi anjing kakekku? Apakah dia terluka? Iya, akan tetapi anjing yang tewas itu adalah anjing orang lain. Dan satunya lagi adalah anjing milik Pak Witan. Sedangkan anjing milik kakekmu itu syukurlah mereka masih selamat. Akan tetapi yang hitam mengalami sedikit luka di bagian perutnya. Ayo kita ke sana sekarang. Aku segera bergegas melangkahkan kaki terlebih dahulu. Mardian mengikutiku dari belakang. Setibanya kami di sana, aku melihat ada 2 ekor anjing yang tergeletak penuh darah, sementara beberapa yang lain tampak sedikit terluka. Yang pertama kali ku cari pada saat itu adalah si hitam dan si kuning. Benar kata Mardian, si hitam terluka di bagian perutnya. Akan tetapi, syukurlah mereka baik-baik saja. Wajah Pak Witan terlihat sedikit sedih menatap tubuh anjingnya yang sudah tidak bernafas lagi. Beliau kemudian mengubur anjing tersebut. Beliau membuatnya menjadi satu liang lahat dan kemudian menimbunnya kembali dibantu oleh aku, Logi, dan juga Mardian. Di tengah-tengah kerumunan anjing tersebut, ada tubuh seekor beruang madu yang besar tergeletak di tanah. Sepertinya beruang itu sudah tewas. Banyak sekali darah yang bersimbah keluar dari bagian kepalanya. Sepertinya beruang jantan itu tewas oleh beberapa kali tembakan senjata api yang mungkin dilepaskan oleh Mardian ataupun Logi. Ray, bagaimana pendapatmu? Jangan-jangan inilah makhluk yang kau lihat mengejarmu di malam itu? Karena dia juga tampak hitam dan berbulu lebat. Begitu tanya Logi kepadaku. Bukan, ini bukan makhluk yang kulihat di malam itu. Ukuran tubuh beruang ini hanyalah separuh dari ukuran tubuh makhluk tersebut. Dan ia bahkan terlihat jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan beruang ini. Begitu tegasku padanya. Jam kini sudah menunjukkan pukul 4.25 pagi. Dan sepertinya waktu subuh telah hampir datang. Kami pun memutuskan untuk kembali pulang menuju rumah kakekku. Tentang keberadaan makhluk misterius tersebut, sampai pada detik itu pun kami belum juga menemukannya. Di manakah ia berada? Entahlah, itulah yang menjadi pertanyaan terbesar di dalam hati kami. Di malam yang selanjutnya, yaitu malam yang kelima, kami memutuskan untuk menetap di rumah kakekku untuk beristirahat. Rencananya, kami akan melanjutkan pencarian di malam besok, yaitu di malam yang ke-6. Senja kini telah tiba. Langit terlihat indah berwarna jingga, menandakan siang akan segera berganti dengan malam. Malam ini adalah malam yang ke-6. Setelah Isya, kami semua berkumpul melingkari tumpukan kayu api unggun sembari mengobrol santai dan berbagi cerita. Pak Witan masih bercerita tentang kejadian semalam mengenai anjingnya yang tewas mengenaskan oleh seekor beruang. Beliau tampak prihatin sekali dengan anjing kesayangannya itu, karena beliau sudah lama memeliharanya, yaitu hampir 9 tahun. Di dalam kejadian tersebut, rupa-rupanya Pak Witan dan 2 orang temanku itu terlambat hanya beberapa detik saja.
Setelah mereka sampai di lokasi, ternyata anjing milik beliau sudah kejang-kejang diterkam oleh beruang tersebut. Saat melihat kejadian itu, Logi langsung melepaskan tembakan hingga tepat mengenai bagian belakang kepala beruang tersebut. Seakan masih ragu, ia kemudian menembaknya sekali lagi dan beruang itu pun langsung roboh. Aku belum juga menceritakan perihal mimpiku tadi malam kepada mereka. Kata orang, mimpi buruk itu tidak boleh untuk diceritakan. Maka, oleh karena itulah aku tidak mau menceritakannya kepada mereka. Walaupun jika nanti aku ceritakan, dua orang temanku itu pasti akan tertawa mendengarnya dan mengatakan bahwa mimpi itu datang karena aku menyimpan rasa takut yang terlalu berlebihan. Jam kini sudah menunjukkan pukul 8:06 malam. Langit mulai terlihat gelap. Bintang gemintang perlahan redup tertutup oleh awan hitam. Sepertinya hujan akan segera turun. Pak Witan dan Mardian berjaga duluan. Sementara itu, aku dan Logi mengambil posisi untuk beristirahat. Tidak lama setelah itu, hujan pun mulai turun mengguyur tanah. Waktu terus berlalu, hujan semakin lebat di luar. Sepertinya hal tersebut tidak juga menyurutkan semangat Pak Witan dan Mardian yang berjaga-jaga di luar tenda. Mereka terdengar masih asik bercerita mengenang masa lalu. Seperti pada malam-malam yang sebelumnya, udara di malam hari masih juga tetap terasa 2 kali lebih dingin daripada rumah kakekku. Mendengar suara hujan yang jatuh di luar membuat rasa kantukku ini datang dengan begitu cepat. Aku pun tertidur pulas di dalam selimut. Beberapa jam telah berlalu. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Kulihat keluar tenda, api masih menyala terang di bawah atap plastik. Sedangkan Pak Witan dan Mardian, mereka masih juga bertahan di posisi yang sama. Mereka asik bercerita. Kulihat jarum jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Aku sedikit heran. Padahal rasanya sudah begitu lama aku tertidur di dalam tenda. Akan tetapi, waktu sepertinya lambat berlalu. Aku pun memutuskan untuk keluar dan bergabung bersama Pak Witan dan juga Mardian. Mereka membicarakan tentang masa muda Pak Witan saat beliau berburu babi di hutan seberang sawah. Hebatnya lagi, beliau berhasil membunuh babi hutan jantan hanya dengan menggunakan sebilah golok tanpa bantuan anjing seekor pun. Itu benar-benar patut untuk diacungi jempol. Luar biasa. Waktu terus berlalu. Kabut malam perlahan-lahan mulai terlihat turun menyelimuti tanah. Kini hujan lebat telah berganti dengan gerimis kecil. Saat itu aku tidak tahu pasti pukul berapa karena aku tidak sempat melihat jam. Dan yang jelas pada saat itu Logi masih juga tertidur di dalam tenda. Di dalam semak yang gelap di samping kanan tenda kami, tiba-tiba terdengar ada suara ranting pohon yang patah. Hal itu bahkan sampai membuat 2 ekor anjing langsung menyala. Pak Witan berdiri dan kemudian menyorotkan cahaya senternya itu ke arah semak-semak tersebut. Namun beliau tidak melihat apapun kecuali hanyalah malam yang kelam. Mungkin itu adalah suara ranting pohon yang jatuh tertiup angin. Begitulah kata Mardian dengan santai. Dia kemudian kembali duduk untuk meneguk kopi hangat serta menyalakan api rokoknya. Aku pamit sebentar untuk pergi buang hajat di belakang tenda. Setibanya di belakang tenda, aku langsung membuang hajatku begitu saja. Mungkin karena sudah tidak tahan lagi. Sekitar 20 meter di depanku, terdapat semak-semak yang setinggi 2 meter. Aku tidak melihat apapun. Aku terus melanjutkan pekerjaanku. Setelah selesai buang hajat, aku segera kembali berjalan menuju tenda. Namun, aku tidak sengaja mengarahkan cahaya senterku itu ke arah beberapa pohon karet yang berada di balik semak-semak yang ku ceritakan tadi. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengawasiku di sana. Namun, aku tidak tahu pasti apakah aku ini salah lihat dan ataukah feelingku benar-benar nyata. Untuk memastikan keadaan, aku kembali menyorotkan cahaya senterku itu ke arah pohon tersebut. Namun, aku tidak melihat apapun. Mungkin aku salah lihat, begitulah dugaanku. Aku kembali berjalan menuju tenda. Pada saat yang sama pula, tiba-tiba seekor anjing milik Pak Witan berlari ke belakang tenda, ke arahku yang sedang berjalan. Anjing itu menggonggong keras. Anjing-anjing yang lainnya juga ikut berlarian ke arahku dan kemudian melewatiku hingga cukup jauh ke belakang sana. Pada saat yang sama pula, kulihat Logi sudah berlari keluar tenda. Ia juga ikut berlari ke arahku bersama dengan Pak Witan dan Mardian, sembari menenteng senjata api di tangan. "Ada apa, Pak Wo?" tanyaku kepada Pak Witan yang sedang berlari. Aku bingung.
Namun Pak Witan hanya menjawabnya dengan gelengan kepala, tidak tahu. Beliau terus berlari bersama Logi mengejar anjing-anjing tersebut untuk mencari tahu apakah gerangan yang sedang terjadi. Sementara itu, aku segera kembali menuju tenda untuk mengambil golok dan juga ketapel milik kakekku yang ketinggalan. Setelah itu, kemudian aku dan Mardian pun segera pergi untuk menyusul mereka. Ternyata anjing-anjing tersebut berhenti di dekat semak-semak yang tadinya aku ceritakan. Anehnya, anjing-anjing tersebut hanya menggonggong dari luar dan tidak ada yang berani masuk duluan ke dalam semak-semak tersebut. Seakan tidak mau diam, Pak Witan segera mengambil beberapa obor bambu di dalam tenda dan kemudian menyalakan obor tersebut. Beliau kemudian melemparkan obor itu ke dalam semak-semak yang berada di hadapan kami. Tidak ada yang janggal di mata kami, semuanya tampak bersih. Namun ada yang sedikit aneh. Entah kenapa, anjing-anjing itu masih juga menggonggong ke arah sana. Angin terus bertiup hingga membuat daun-daunan satu persatu gugur dari dahannya. Langit masih terlihat gelap, kabut tipis juga masih berkeliaran seakan tidak mau beranjak. Beberapa menit kini telah berlalu, semenjak Pak Witan melemparkan obornya ke dalam semak-semak tadi. Tidak lama kemudian satu persatu anjing kami pun mulai terlihat tenang kembali. Mereka tidak lagi segalak tadi. Aku merasa sedikit lega. Sudah kubilang pada kalian sebelumnya bahwa makhluk itu bukanlah makhluk yang nyata. Makhluk itu adalah jelmaan jin. Percayalah dengan kata-kataku itu. Makhluk itu adalah makhluk halus. Dia tidak akan selalu muncul seperti kalian mencari beruk dan lalu kalian bisa menemukannya begitu saja di hutan. Kalian keliru. Ayolah, besok kita harus kemas-kemas barang dan kembali ke kota. Jika kalian tidak mau, maka aku sendiri yang akan kembali ke kota bersama dengan kakekku dan juga nenekku. Karena mereka juga mau pindah ke rumah kami. Begitu kataku pada Logi dan Mardian. Namun mereka hanya diam dan tidak mau menanggapinya. Entah kenapa, tiba-tiba saja pada saat itu aku menjadi kesal sekali pada mereka. Mungkin karena mereka tidak pernah mau mendengarkan ucapanku. Beberapa saat kemudian, Mardian mulai membuka suaranya. Iya juga, Gi. Mungkin kata Raihan itu ada benarnya. Itu adalah makhluk halus dan kita tidak bisa menemukannya. Sepertinya besok kita harus pulang. Logi hanya terdiam dan belum menjawabnya. Mungkin dia sedang berpikir untuk menimbang-nimbang tentang keputusannya itu. Baiklah, besok kita akan pulang. Begitulah jawaban singkat yang keluar dari mulut Logi, dan aku pun merasa lega. Pak Witan kemudian berjalan untuk menjemput obor miliknya di dalam semak. Tiba-tiba seekor anjing berlari mengikutinya dari belakang. Kami bersiap-siap untuk kembali menuju tenda. Tiba-tiba saja anjing tersebut bertingkah aneh. Kakinya menggali tanah dan sesekali juga terlihat menempelkan hidungnya di tanah. Sepertinya ia menemukan sesuatu. Hei, ayo sini. Lihat, apa ini? Cepat. Pak Witan memanggil kami dengan nada suara yang sedikit mendesak. Kami yang mendengarnya pun segera datang menghampiri. Ada sesuatu yang mengusik pikiran kami. Apa ini? Mardian bertanya dengan wajah yang bingung. Sepertinya ini adalah gagang pintu. Ayo sama-sama kita coba untuk menariknya. Barangkali saja pintu ini masih bisa dibuka. Begitu kata Pak Witan. Dengan serentak kami bertiga pun mulai mengambil posisi dan kemudian mulai menariknya. Pada saat itu kedengarannya persis sekali seperti pintu besi yang sudah lama tidak dibuka. Terdengar sedikit berisik. Mungkin karena pintu besi itu sudah tua dan berkarat, jadi agak susah untuk dibuka. Namun setelah sedikit berusaha keras, akhirnya kami pun berhasil membukanya. Pandangan mata kami saat itu langsung tertuju kepada isi yang ada di balik pintu tersebut. Kami semua bahkan sampai tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun. Tidak ada yang terlihat. Semuanya tampak gelap. Ternyata itu adalah sebuah pintu tua yang menuju ke dalam sebuah ruangan. Kami belum tahu ruangan apakah itu dan seluas apakah ruangan tersebut. Pertanyaan tersebut masih mengganjal di dalam pikiran kami. Pada saat itu, yang terdengar dari mulut pintu tersebut hanyalah suara dentingan air yang menetes pelan dari atas langit-langit yang kemudian mengenai lantai ruangan. Tepat di samping mulut pintu itu, terdapat anak tangga yang terbuat dari besi tertancap di dinding. Anak tangga itu berjajar rapi ke bawah hingga ke lantai dasar. Dasar lantai ruangan tersebut terlihat berdebu, dan ada juga bagian lainnya yang tampak basah oleh tetesan air yang jatuh. Kemudian aku segera mengambil beberapa butir batu dari dalam tas kecilku.
Kemudian batu-batu tersebut aku lemparkan ke dalam ruangan tersebut. Sepertinya lantai ruangan ini terbuat dari semen. Begitu kata Pak Witan. Ayo, siapa yang berani turun duluan? Begitu tanya Pak Witan kepada kami sambil tersenyum. Kami semua hanya terdiam saling tatap menatap. Tidak ada yang bersedia untuk turun lebih dahulu. Baiklah, mari kita periksa apakah ada emas yang masih tersimpan di bawah sana. Pak Witan langsung mengambil posisi untuk menjadi orang pertama yang akan masuk dan turun ke dalam ruangan misterius tersebut. Pada saat itu, sebenarnya aku tidak ingin masuk ke dalamnya. Namun karena Logi dan Mardian juga sudah masuk, maka aku pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Kulihat besi-besi tangga itu sudah berkarat, akan tetapi masih tetap kuat untuk menopang berat badan kami berempat. Ruangan pertama yang kami masuki tersebut cukup besar. Luasnya mungkin hampir sama dengan luas lapangan bulu tangkis. Akan tetapi, sepertinya itu bukanlah satu-satunya ruangan yang tersembunyi di bawah sana. Terlihat ada lorong panjang yang mengarah ke arah barat. Aku berjalan mendekati dinding ruangan tersebut dan kemudian menempelkan tanganku untuk mencari tahu dari bahan apakah ruangan itu dibangun. Ternyata ruangan itu dibangun menggunakan semen dan sebagiannya lagi dari batu alami yang dipahat rapi. Pak Witan kembali menyalakan obornya dan kemudian beliau meletakkan obor-obor tersebut di tepi-tepi lorong jalan supaya jalan di lorong tersebut dapat terlihat dengan jelas. Tempat apa ini? Logi berbicara sendiri. Dari nadanya terdengar seperti orang yang masih bingung dan tidak percaya. Mungkin ini adalah tempat ruangan bawah tanah milik penjajah Belanda ataupun Jepang pada zaman dulu yang sudah lama ditinggalkan. Begitu pungkas Pak Witan kepada Logi. Hei, lihat! Mardian sedikit berteriak. Kami pun segera bergegas untuk menilik. Sepertinya ini adalah bahasa Belanda. Tapi kami tidak tahu apakah arti dari tulisan tersebut. Di sana juga terpampang angka 1876. Mungkin bangunan ini didirikan pada tahun 1876. Begitulah tebakan kami. Ini adalah sebuah keajaiban kita bisa menemukannya. Tempat ini adalah salah satu tempat yang paling bersejarah di negara kita. Begitu kata Mardian dengan terkagum-kagum. Kami terus berjalan melihat-lihat satu ruangan ke ruangan yang lain. Ternyata ruangan bawah tanah itu sangat luas sekali. Sudah lebih dari 30 ruangan yang telah kami lewati. Akan tetapi jalan masih juga terlihat panjang ke arah barat. Kami terus berjalan pelan mengikuti lorong yang terbentang. Hei, sini kalian! Logi berteriak memanggil kami. Kami pun segera bergegas untuk melihat apakah benda yang hendak ia tunjukkan kepada kami itu. Apakah ini adalah tulang-tulang manusia? Benar, itu adalah tulang manusia. Tulang-tulang itu terlihat berserakan di lantai dalam ruangan yang tertutup rapat oleh jeruji besi. Tulang-tulang tengkorak itu terlihat sangat mengenaskan. Hampir semua tulang-tulang itu sudah terlepas dari anggota badannya. Mungkin mereka dibunuh dan kemudian dibiarkan begitu saja hingga jasad mereka membusuk dan hancur. Begitulah dugaanku. Setelah melihat kejadian tersebut, sekujur bulu romaku mulai berdiri. Berbagai rasa mulai datang menyelimuti hatiku. Aku dapat merasakan rasa takutku ini tiba-tiba saja datang menyerangku dengan begitu cepat. Akan tetapi, aku berusaha untuk tetap tenang dan terus berjalan pelan dengan santai bersama dengan teman-temanku yang lain. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja kami mendengar ada suara yang aneh. Suara itu terdengar seperti orang yang memukul-mukul besi dengan pukulan yang cukup keras. Bayangkan jika ada orang yang memukul besi dalam ruangan yang tertutup. Bunyinya terdengar sangat jelas dan menggema. Kami semua langsung berhenti, mematung di tempat masing-masing untuk mencari tahu dari manakah suara pukulan itu berasal. Dan ternyata benar, suara pukulan itu berasal dari arah belakang ruangan yang berada di samping kiri Pak Witan.